Nah, begitu jadi direktur KSKK, saya langsung panggil Kabid DKI, Pak Nur Bawahi. Pak Kabid, saya ini belum tahu madrasah-madrasah di DKI. Tolong ajak jalan-jalan. Saya nggak tahu Jakarta Pusat itu ada berapa sih madrasahnya. Ternyata itu paling besar, paling banyak se-Indonesia, yaitu 111. MAN-nya 1, MTS-nya 1, MIN-nya 1, jadi 111. Itu Jakarta Pusat. Di Jakarta Pusat. Jakarta Pusat itu terus di mana sih madrasahnya itu? Ternyata madrasah kita itu jalannya sempit, terus kadang-kadang nggak kelihatan gitu. Selalu di pojok-pojok begitu. Kalau di Jakarta ya, kalau di Majalengka kan pasti pinggir jalan gitu. Kalau di Jakarta semacam itu. Dan hampir madrasah-madrasah itu nggak tahu di Google Map ada nggak ya? Saya kira ada ya. Ada. Jadi memang madrasah dengan sekolah itu memang beda. Sejarah lahirnya berbeda. Kalau sekolah memang sejak zaman Belanda itu sudah disiapin. Lahannya disiapin, gedungnya disiapin, dan lokasinya pas, biasanya di jalan-jalan raya besar. Nah, kalau madrasah itu adalah hasil perjuangan dari orang-orang guru-guru kita, ustadz-ustadz, para ulama yang memang tujuan awalnya itu berdakwah. Lillahi kalimatillah. Jadi akhirnya ya begitu. Jadi mungkin dulunya ya pulang dari pesantren, dari tempat mengaji datang, kemudian bikin madrasah. Kan gitu, bikin madrasah. Kalau itu tambah banyak ya. Nah, siswa-siswinya tambah banyak. Nah, kemudian dibangunkan. Makanya bangunannya ada ke kanan, ada ke kiri, ada ke barat, ke timur, ke selatan, begitu. Ya, di mana Majalengka juga begitu, tadi ada depan tuh gedungnya yang di belakang gitu. Ya, tolong tuh dihapus itu. Yang ada depan begini. Ini gimana dulu perencanaannya? Ya memang awalnya dari dakwah, dari semangat untuk menyebarkan ilmu, semangat untuk berdakwah, berjuang. Sehingga ya tanahnya juga begitu. Kadang-kadang ada tanah beberapa petak, kemudian sebelahnya dijual, dibeli, sebelahnya lagi dijual, dibeli. Akhirnya ya bangunannya juga ya tata letaknya ya kanan ke kiri, selatan ke utara dan seterusnya. Itu madrasah kita, realitas madrasah kita. Tetapi bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, tetapi kita tidak kecil hati. Kita tidak minder. Madrasah itu yang dulunya di pinggir, sekarang sudah di tengah, dan insya Allah dalam beberapa tahun lagi akan berada di depan. Madrasah akan ada di depan. Ini sudah nyata. Sekarang banyak yang sudah berada di ranking atas dalam prestasinya. Jadi semangat terus berjuang inilah yang menyebabkan madrasah tidak kenal lelah untuk terus berjuang. Ini yang beda dengan sekolah. Walaupun honornya sedikit, ya, walaupun insentifnya sedikit, tapi tetap aja gampang hidupnya tapi susah matinya. Jadi madrasah kita itu luar biasa. Nah, sekarang ya, madrasah sudah mulai berada di tengah, insya Allah sudah lagi ke depan. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih atas semangatnya, atas keikhlasannya, atas perjuangannya untuk terus menerus berjuang mengangkat ya harkat dan martabat madrasah supaya madrasah benar-benar istilah tagline saya itu mandiri berprestasi. Dulu kan hebat bermartabat ya, zamannya Pak Umar ya. Sekarang saya ingin cerita, hebat bermartabat itu asal muasalnya itu dari Direktorat GTK.
Direktorat GTK. Jadi Direktorat Guru dan Tenaga Pendidikan menginginkan guru-gurunya hebat, dan karena kehebatannya itu akhirnya punya martabat. Guru-gurunya, tendiknya punya integritas, punya leadership yang bagus, punya komunikasi yang bagus, punya wawasan yang bagus. Sehingga apa? Dengan kemampuan-kemampuan yang ada itu akhirnya gurunya menjadi hebat. Nah, dengan guru dan tekniknya hebat, maka madrasahnya, siswa-siswinya menjadi bermartabat. Nah, itu asal muasalnya kata Pak Suyitno, ini ada gambarnya dengan puisi di depan. Itu dari Direktorat GTK. Nah, kemudian saya ganti tagline-nya menjadi mandiri berprestasi. Kenapa? Ya, untuk siswa-siswi, untuk madrasah, ya, ini kan wajahnya pendidikan. Tentu kita ingin, ya, yang namanya pendidikan, ingin mencetak siswa-siswi itu punya kemandirian, ingin mencetak siswa-siswi itu punya kematangan dalam hal apa? Dalam hal kemandirian secara emosional, kemandirian secara intelektual atau akademik, dan kemandirian secara nilai atau karakter. Jadi sebenarnya kemandirian itu adalah inti dari pendidikan. Karena pendidikan itu adalah ingin mewujudkan, memanusiakan manusia, proses menciptakan supaya manusia benar-benar menjadi manusia yang sempurna, manusia yang insan kamil. Maka untuk menjadikan manusia yang insan kamil tentu harus melalui proses berlatih untuk menjadi mandiri. Jadi coba kita lihat, kita kan punya anak semua. Begitu anak lahir, ingin anak itu bisa berdiri sendiri. Setelah berdiri sendiri, bisa berjalan sendiri. Nah, berjalan sendiri, bisa ngomong sendiri. Tapi ngomongnya jangan sendirian terus gitu. Nanti kira orang gila. Jadi kemandirian itu sebenarnya proses pendidikan untuk menuju manusia yang berprestasi, dalam arti berprestasi manusia yang matang, yang bijak, yang punya hasil kerja, hasil pembelajaran yang bagus, yang ujung-ujungnya dari mandiri menjadi berprestasi, memiliki prestasi-prestasi yang dalam istilah ilmu tasawufnya menjadi insan kamil, manusia yang sempurna. Jadi mandiri itu proses terus yang tidak ada berhentinya dalam pendidikan, ya. Kalau TK nanti kemandirian secara intelektual, misalkan bisa menghitung sendiri, bisa membaca sendiri, cari hitung lah, bisa menulis sendiri. Nanti SD atau MI bisa berpendapat, bisa membaca sendiri, terus menyimpulkan sendiri, mengajukan pertanyaan sendiri. Itu beberapa indikator atau instrumen kemandirian harus wujud dari RA, MI, MTS. MTS akan siswa-siswi bisa mengatasi problemnya sendiri, bisa problem solving, bisa mengkritisi dari apa yang dia baca dari buku itu sendiri, ya. Sampai ke SMA, sampai kepada kuliah punya kemandirian. Sehingga dia secara emosional menjadi matang, punya kemandirian emosional. Kalau orang tidak punya kemandirian emosional, itu apa? Sukanya apa? Sukanya curcol, ya, curhat, ya, di Facebook curhat, di Instagram curhat, di WA curhat. Nah, ini kapan bisa problem solving atas dirinya sendiri? Nah, itu berarti kemandirian secara emosional, kemandirian secara intelektual nggak ada. Terus kemandirian secara nilai atau karakter. Kita ini kan bangsa Indonesia, punya karakter khusus Indonesia dengan kearifan lokal, dengan nilai-nilai yang ada, norma-norma yang ada di negara kita. Nggak perlu kita kemudian berubah identitas kita. Ya, belum
Belum lama di Amerika, terus nggak bisa ngomong bahasa Sunda. Belum lama di Eropa, nggak bisa ngomong bahasa Jawa. Nggak mau pakai pakaian blangkon, pakai apa? Ikat gitu. Maunya pakai jas-jasan, dasi-dasi. Pakaian jas, pakai dasi itu kan pas pakaian musim dingin. Kalau di barat itu. Jadi mereka pakai jasnya. Coba musim panas. Mereka telanjang semua itu. Jadi jangan kemudian kita tidak memilah dan memilih budaya sehingga akhirnya kita tidak punya kemandirian dalam nilai, dalam karakter. Itulah tagline, makna tagline yang saya buat, kemandiri dan berprestasi. Nah, prestasi itu adalah hasil dari usaha kita, hasil dari belajar kita. Yang kita perlu banyak prestasi-prestasi. Nanti saya buat list, nanti buat checklist. Kepala madrasah prestasinya apa? Ini wakil kepala madrasah, ini bidang kurikulum, bidang apa? Sarana, bidang administrasi, guru apa? Jadi semuanya terukur, semuanya ada parameternya, ada instrumen untuk mengukur prestasi-prestasi itu. Tapi berprestasi yang paling didambakan oleh kita sebagai insan madrasah adalah berprestasi, mempunyai kebahagiaan dunia sampai akhir. Sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Ya kenapa? Sampai ke akhirat, karena kita beriman, karena kita muslim. Kita percaya kepada Allah, kita percaya pada hari akhirat. Karena proses dunia itu cuma dua. Lahir, mati. Hidup, lahir, hidup, mati. Siklusnya kan cuma 2 kali. Nanti akhirat siklusnya lebih panjang lagi. Alam barzakh, kemudian padang mahsyar. Padang mahsyar kemudian pembagian apa? Kitab, ya, ashabul yamin, ashabul shimal. Kemudian apalagi mizan ditimbang lagi. Kemudian terus sampai surga neraka itu. Tahapannya lebih panjang lagi. Maka proses berprestasi kita harus berprestasi sampai dunia sampai akhirat. Ini yang membedakan dengan sekolah. Jadi mandiri berprestasi, kita ingin mengajak kita semua punya kemandirian dan kemudian punya prestasi. Kalau ada berprestasinya itu kan memiliki prestasi. Prestasi secara akademik, prestasi secara emosional, prestasi secara nilai. Kita antara mandiri dan berprestasi itu saling berkaitan. Yang ujung-ujungnya adalah menuju kepada insan kamil, manusia yang sempurna.